pada tempatnya, sehingga lisan gelap untuk mencari kosakata yang baik. Di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik, maka lisannya gelap untuk menemukan kosakata yang baik, sehingga untuk bicara yang baik itu aneh. Makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik. Jadi kalau ada orang preman kumpul, terus yang satu bicara assalamualaikum akhi, heboh tuh satu preman, karena aneh, asing. Kali gelap, baik gelap pandangannya, gelap hatinya, gelap keadaannya, sehingga ia butuh cahaya untuk membimbing kembali pada kebaikan. Cahaya yang menerangi kita dari hal-hal yang gelap disebut nur namanya. Karena itu Allah ketika memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan, salah tempat, lisan tempatnya untuk bicara yang baik. Karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Quran surah ke 49 ayat 11 misalnya. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela, karena itu tak baik. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip, karena itu tak baik. Karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisan yang akan dihisab itu supaya ringan hisabnya untuk bertutur yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Nah, kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Seharusnya pilihan cuma dua. Tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya, sehingga lisan merasa gelap. Harusnya berkata baik, berkata yang tidak baik. Harusnya mencinta, kemudian mencela. Ya, harusnya lembut, kemudian kasar. Nah, itu bukan pada tempatnya, sehingga lisan gelap untuk mencari kosakata yang baik. Di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik, maka lisannya gelap untuk menemukan kosakata yang baik, sehingga untuk bicara yang baik itu aneh. Makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik. Jadi kalau ada orang preman kumpul, terus yang satu bicara assalamualaikum akhi, heboh tuh satu preman, karena aneh, asing. Sama persis mata ketika digunakan melihat pada yang baik, lalu salah tempat melihat yang tak baik, itu begitu digunakan melihat yang baik lagi gelap, nggak bisa. Jadi melihat masjid nggak ada getaran, melihat orang mengaji tidak ada sentuhan, melihat perempuan berjilbab jadi anti, melihat laki-laki pakai gamis seperti melihat teroris misalnya. Nah, ini menunjukkan pandangannya gelap, karena selalu digunakan melihat hal-hal yang kurang baik. Ketika gelap ini ingin mendapatkan bimbingan kembali pada jalan yang baik, maka dia membutuhkan cahaya disebut dengan nur. Dan tidak ada dalam acuan kehidupan kita satu hal bimbingan untuk mendapatkan nur kecuali sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan menyebut dirinya dengan sumber nur. Allahu nurus samawati wal. Ketika Anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna, mendampingi, memerhatikan, menyayangi, maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali namanya. Karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya, karena orang tua memerhatikan, menyayangi, mendampingi walaupun sifatnya terbatas. Guru kenapa disebut dengan wali? Wali murid, karena guru peduli dengan siswanya. Karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya. Cuman datang sekedar mengajar, formalitas datang ke sekolah, mengajar dan pulang, tak peduli dengan keadaan anaknya, dia tak layak disebut dengan wali. Jika Anda ingin mendapatkan wali yang sejati, mengembalikan pada cahaya, maka sumbernya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menyampaikan langsung dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah,
ayat 257 itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Anda kalau butuh bimbingan, kembalikan kepada Allah. Ingin butuh petunjuk, kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan lisan supaya bertutur yang baik. Bagaimana mengembalikan mata supaya memandang yang baik. Sehingga muncul nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita yang membimbing tubuh untuk beraktivitas pada hal-hal yang baik. Maka kembalikan kepada Allah. Nah, sumber untuk mendapatkan semua petunjuk Allah itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Disampaikan kepada umat untuk mendidik keluar dari kegelapan menuju cahaya-cahaya kebaikan. Karena itu Nabi memberikan garansi dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, seperti sering saya sampaikan, dari Abu Abdurrahman As-Sulami tersambung kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara Anda adalah orang yang mau mengaji Al-Quran, mempelajarinya, lantas mengamalkan itu dalam kehidupan. Maka garansinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan bukti yang sangat spesifik. Saya sering ilustrasikan Al-Quran bukan diturunkan di Romawi pada masanya yang sudah maju, bukan diturunkan di Persia yang sudah punya peradaban, tapi diturunkan di satu umat yang tidak punya peradaban, tidak punya etika yang sempurna, tidak punya pengetahuan yang mendalam, tertinggal jauh, sehingga disebut dengan jahiliyah. Sehingga sering saya katakan, semua aspek kriminal itu komplit semua ada di situ. Pezina, pemabuk, pembunuh, begal, itu profesional semua. Dan tiap hari, setiap detik, tidak ada kehidupan jahiliyah kecuali dengan maksiat. Allah tidak turunkan tongkatnya Nabi Musa di era itu. Tidak juga menurunkan mukjizat Nabi Isa pada saat itu. Tapi Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan pesan pada manusia setelahnya. Apa yang terjadi? Para pemabuk itu berubah menjadi orang-orang terbaik yang gemar menunaikan salat. Para pezina berubah jadi orang-orang terbaik yang benar, yang gemar kemudian untuk menjadi dermawan. Dia suka memberi, dia suka berbagi, dan semua berubah. Sehingga naik status dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang tadinya ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf berubah sekarang. Ta'muruna bil ma'ruf setelah turun Quran, hobinya pada ma'ruf kebaikan dan menjauh dari segala kemungkaran. Di sekarang hobinya yang ma'ruf, yang mungkar ditinggalkan. Itulah keindahan Al-Quran. Karena itulah saya ingin mengajak kita semua, khususnya di bulan yang mulia Rajab ini, ketika Allah menurunkan satu ayat langsung untuk memuliakan bulan-bulan hurum yang 4. Ya, Dzulqa'dah, talatha mutawaliyat. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na qala inna az-zamana qad istadara ka hay'ati. Ya, ka hay'atihi. Sungguh zaman itu akan berputar seperti awal mulanya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi sudah diatur. Setahun ada 12 bulan. Ya, dari setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Minha arba'atun hurum, talatha mutawaliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram pertama, Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar, ya, yang terletak baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan ke-6 dengan ke-8. Bulan yang ke-7, bulan Rajab, masuk bulan Hurum. Kaidah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau sudah masuk bulan Hurum, terutama Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, maka kaidah Qurannya surah 9 ayat ke-36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat lengkapnya, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, keluar dari kezaliman. Evaluasi diri.
Ayo, sekarang sudah masuk tanggal 17. Dan Rajab disebut oleh para ulama sebagai pembuka bulan-bulan baik. Sya'ban baik, karena itu Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban. Ya, banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, saya tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulannya kecuali di Ramadan, dan memperbanyak puasa sunnah kecuali di Sya'ban. Ramadan bulan mulia 9-nya, Syawal bulan istimewa 10-nya, Dzulqa'dah bulan hurum, Dzulhijjah bulan haji istimewa, Al-Muharram istimewa masuk bulan hurum. Bayangkan 6 bulan berurutan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Apa bulan pembukanya? Rajab. Karena itu disebutkan oleh para ulama, Rajab miftahu kulla syuhuril khair. Rajab pembuka semua bulan-bulan yang baik. Ada yang menyebutkan ini bulan pemanasan, warming up. Ya, kalau pemanasannya nggak bagus, maka nanti perjuangannya nggak akan maksimal. Kalau pemanasannya nggak bagus, pertandingan Ramadannya itu nggak akan pernah sampai. Kalau pemanasannya nggak bagus, kalah 3-2. Tuh. Yang bagi suka nonton bola itu saya nggak terlalu suka, ya. Ya, cuma saya sering baca kadang-kadang. Baik, jadi karena itu mari kita evaluasi diri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diberkahi di bulan ini untuk mengerjakan banyak yang baik-baik. Mari kita mulai bahasan kita, dan ini bagian dari ikhtiar kita dengan izin Allah untuk memperbaiki diri, yaitu menggali nilai-nilai Al-Quran, supaya dengan izin Allah mudah-mudahan jadi khairu ummah, atau paling tidak wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.